Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dalam keadaan baik ya. Berjumpa lagi dengan saya, Ustazah Intan Maikasari, masih dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia, kelas 7, semester genap. Pada pertemuan yang lalu, kita sudah membahas bersama-sama tentang surat pribadi dan surat dinas. Tentu kalian sudah memahaminya, bahkan kita sudah sampai pada tahap struktur dari surat pribadi dan surat dinas. Nah, ternyata selain struktur, surat pribadi dan surat dinas juga memiliki kebahasaan atau telaah kebahasaan. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita akan belajar tentang telaah kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas. Lalu, seperti apa telaah kebahasaannya? Mari kita pelajari bersama-sama. Sebelum kita pelajari lebih jauh, alangkah lebih baiknya kita harus mengetahui terlebih dahulu ya. Dalam menulis surat, kita perlu memperhatikan bahasa yang kita gunakan. Ya, dalam hal ini meliputi 1. Telaah kebahasaan untuk surat pribadi, dan yang kedua adalah telaah kebahasaan untuk surat dinas. Pembahasan pertama kali ini kita akan membahas tentang ciri penggunaan bahasa dalam surat pribadi. Cirinya dibagi menjadi 5 poin ya. Dapat kita simak bersama. Poin pertama, pilihan kata sapaan bersifat pribadi. Nah, karena ini merupakan surat pribadi, maka biasanya sapaan yang kita gunakan pun adalah sapaan pribadi ya. Misalnya, Ananda, Ibunda, Ayahanda, Dikau, aku, kamu, Dik, Kak, dan lain-lain. Contoh kata sapaan tersebut merupakan kata sapaan yang biasa kita gunakan ketika kita bercakap dengan keluarga, sanak saudara, atau sahabat maupun teman yang sudah akrab sekali dengan kita. Kemudian poin yang kedua, bahasa surat pribadi itu tidak bersifat formal. Meskipun begitu, bahasa yang kita gunakan harus tetap santun. Tujuannya adalah supaya kita menghargai orang yang kita berikan surat atau si penerima surat. Poin ketiga, pilihan ragam bahasa tergantung siapa penerima surat. Misalnya, ketika kita ingin mengirim surat untuk teman, ragam bahasa yang kita gunakan biasanya menggunakan bahasa yang lebih akrab atau bahasa yang biasa kita gunakan ketika kita bercakap dengan teman kita. Poin yang keempat, menggunakan sapaan seperti orang bercakap-cakap. Surat pribadi ditulis dengan bahasa yang bebas. Maka bahasa yang kita gunakan pun adalah bahasa yang biasa kita gunakan ketika kita bercakap-cakap dengan lawan bicara kita. Poin kelima, menggunakan kata ganti orang pertama untuk si pengirim dan kata ganti orang kedua untuk si penerima. Misalnya kata ganti orang pertama, aku, ku, saya. Kemudian kata ganti orang kedua, kamu, dirimu, dikau, kau, Anda, dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang ketepatan kebahasaan dalam penulisan surat. Dalam penulisan surat, bahasa yang kita gunakan harus tepat, baik, dan benar. Ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menggunakan tanda baca dalam penulisan surat. Yang kedua, menggunakan huruf kapital. Dan yang ketiga, menggunakan kata-kata baku. Lebih memahami ketiga hal tersebut,
Marilah kita kupas satu persatu ya. Dari poin pertama, kedua, sampai poin ketiga. Yang pertama, kita akan mulai dari penggunaan tanda baca dalam surat. Tanda baca ada banyak sekali ya, ada titik, koma, kemudian ada garis miring, ada tanda tanya, ada tanda seru, dan lain sebagainya. Yang pertama, kita akan membahas tentang tanda titik. Nah, tanda titik tentu kalian semua sudah paham ya, dan pasti sering sekali menemukan ini dalam kalimat berita. Benar ya? Ternyata penggunaan tanda titik tidak hanya dalam kalimat berita saja ya, tetapi juga dalam menulis singkatan, misalkan singkatan nama. Ya, contohnya adalah Muhammad Nasyid, disingkat menjadi Muh.Nasyid. Nah, kemudian ada menulis nama dan gelar. Kemudian ada menulis angka pada penunjuk waktu dan menulis jumlah bilangan ribuan yang menunjukkan jumlah. Nah, dapat kita simak bersama-sama ya contoh dari masing-masing penggunaan tanda titik tersebut. Setelah kita membahas tanda titik, kemudian kita akan membahas tentang tanda koma. Selain dimanfaatkan dalam penulisan kata, kalimat, atau paragraf, tanda koma juga dimanfaatkan di banyak sekali bidang. Dapat kita simak bersama, ternyata ada 7 poin pemanfaatan dari tanda koma ini. Yang pertama, digunakan untuk menulis rincian. Yang kedua, memisahkan kalimat setara. Yang ketiga, memisah anak kalimat dan induk kalimat. Yang keempat, terletak di belakang kata penghubung. Yang kelima, terletak setelah kata o, ya, wah, aduh, dan kasihan. Yang keenam, terletak di antara nama dan alamat yang berurutan. Kemudian yang ketujuh, untuk mengapit keterangan oposisi dan keterangan tambahan. Wah, ternyata penggunaan tanda koma tidak hanya kita temukan dalam kalimat atau paragraf ya. Ternyata masih banyak sekali pemanfaatan dari tanda koma itu sendiri. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kita. Yang ketiga ya, setelah tanda koma kita akan membahas tentang tanda garis miring. Tanda garis miring ini digunakan dalam penulisan surat. Biasanya terdapat pada penomoran kode surat. Contoh, nomor 345 garing SMP garing HM garing 7 garing 2020. Nah, itu merupakan contoh dari nomor surat ya, penulisan nomor surat. Kemudian, selanjutnya, penggunaan tanda titik 2. Penggunaan tanda titik 2 dalam surat biasanya dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian atau penjelasan yang lebih rinci. Contoh, penulisan jadwal atau penulisan waktu yang biasanya kita temukan dalam undangan atau surat undangan. Ya, hari, tanggal, kemudian ada waktu, tempat, dan juga nama acara. Selanjutnya, kita akan membahas tentang tanda tanya. Tanda tanya adalah salah satu tanda baca yang sering sekali kita temukan ya. Apalagi dalam penulisan surat pribadi. Biasanya dalam penulisan surat pribadi, tanda tanya dimanfaatkan atau digunakan untuk menanyakan kabar. Contoh, apa kabar Dek Dinda? Lama tidak bertemu ya. Nah, itu merupakan contoh dari penerapan tanda tanya yang biasa kita temukan dalam surat. Kemudian selanjutnya adalah tanda elipsis. Beberapa dari kalian mungkin baru saja mendengar kata elipsis. Tetapi mungkin ada dari kalian yang sudah mengetahui apa yang dimaksud dengan elipsis atau mungkin sudah tahu penggunaan dari tanda elipsis. Nah, dalam surat sendiri, penggunaan tanda elipsis ini digunakan untuk menggambarkan kalimat yang terputus-putus. Contoh, ada kalimat, aku harap aku bisa mengunjungimu lagi tahun depan. Nah, itu merupakan contoh dari kalimat elipsis.
Dari penggunaan tanda baca, kita beralih ke penggunaan huruf kapital. Nah, dalam penulisan huruf kapital, sering sekali kita temui penulisan yang salah ya. Ayo, di sini apakah sudah ada yang sudah benar dalam menerapkan huruf kapital? Nah, kita belajar lagi ya. Penggunaan huruf kapital dalam surat biasanya digunakan untuk yang pertama, penulisan huruf pertama pada kalimat. Nah, tentunya dalam menulis kalimat ataupun paragraf, huruf pertama itu harus menggunakan huruf kapital ya. Jangan sampai kalian salah dalam penerapannya. Selanjutnya, huruf kapital digunakan untuk menulis nama orang. Nah, ketika menulis nama orang, jangan lupa untuk menggunakan huruf kapital. Contoh, Firsa Besari. Itu merupakan nama orang yang mana penulisannya menggunakan huruf kapital. Yang ketiga, menulis jabatan, gelar, atau pangkat. Harus menggunakan huruf kapital juga ya. Contoh, Prof. Marhamah. Selanjutnya, dalam penulisan jabatan, gelar, atau pangkat biasanya diawali dengan huruf kapital ya, jangan sampai lupa. Contoh, Prof. Marhamah. Kemudian ada Ikhwan Eskom. Nah, kedua gelar tersebut diawali dengan huruf kapital. Kemudian penulisan nama bulan. Contoh, bulan Mei. Bulan Mei penulisannya diawali dengan huruf kapital. Kemudian selanjutnya adalah nama lembaga pemerintahan atau instansi atau organisasi. Contoh, PT Rezeki Abadi. Nah, keenam poin tersebut diawali dengan huruf kapital dalam penulisannya. Dari penggunaan huruf kapital, kita beralih ke penggunaan kata baku. Tanpa kita sadari, ternyata saat ini kita banyak sekali menggunakan kata-kata tidak baku secara lisan maupun tulisan. Sebagai contoh, ada kata tidak baku gimana, yang seharusnya penulisan yang benar atau kata bakunya adalah bagaimana. Kemudian enggak, kagak, kata baku tidak, tuk, kata baku untuk, bikin, kata baku buat, nanya, kata baku tanya atau bertanya, duh, kata baku aduh. Tentunya kita harus memperhatikan ketika kita menggunakan kata dalam lisan maupun tulisan. Dalam hal ini kita kaitkan dalam penulisan surat pribadi dan surat dinas. Penulisan surat pribadi kita bisa menggunakan beberapa kata-kata tidak baku. Karena apa? Karena bahasa dalam surat pribadi itu bersifat bebas. Tetapi dalam surat dinas kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang tidak baku. Karena apa? Karena surat dinas itu bersifat resmi. Karena bersifat resmi, maka kita tidak bisa menggunakan kata-kata yang tidak baku atau menggunakan bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan ketika kita bercakap dengan lawan bicara kita. Maka ketika kita menulis surat pribadi atau surat dinas, harus diperhatikan penggunaan bahasanya atau kata-kata yang kita gunakan sudah sesuai atau belum. Nah, harapannya sampai di sini kita bisa memahami bersama bahwa kaidah kebahasaan atau telaah kebahasaan dalam penulisan surat, terkhusus untuk surat pribadi dan surat dinas, itu harus kita perhatikan supaya apa yang kita tulis itu bisa tersampaikan dengan baik kepada si penerima atau si pembaca. Baiklah, terima kasih sudah menyimak video materi ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya adalah siswa-siswi kelas 7 SMP atau MTS sederajat, tentunya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia.
Bertemu kembali dengan saya Ustazah Intan Maikasari dalam materi-materi bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.